Wajah gemuk manajer Zhang jelas terkejut. Jelas, dia tidak pernah menyangka bagaimana orang dari Profound Nether ini benar-benar tidak menjualnya. 10.000 cairan spiritual. Ini setara dengan 2.100 roh kelas atas. Bahkan untuk tanah suci, itu pasti kekayaan yang banyak. Di sekelilingnya dipenuhi dengan kesedihan. Ini membalikkan terlalu cepat. Mereka berpikir bahwa jaringan Nether yang mendalam hanya ingin meminta harga. Tetapi mereka tidak pernah mengharapkannya. Dan hasilnya akan seperti ini. Sel Nether yang mendalam ini terlihat berbeda dari rumor. Pada saat ini, bayangan mendalam Nether di benak semua orang tiba-tiba berubah. Keberanian ini bukan untuk semua orang. Karena jika mendalam Nether menolak manajer ini, kemungkinan besar tidak akan lagi menjual 10.000 cairan spiritual. Tetapi juga dapat menyinggung manajer bangunan batu giok kuno ini. Ini tidak bernilai uang. Setidaknya, semua orang di kerumunan tidak bisa menolak harga 10.000 cairan spiritual. Apakah orang ini benar-benar seorang penyihir? Apakah itu hanya tersembunyi dalam sebelumnya? Banyak orang mulai menebak-nebak. Bahkan benar bahwa itu tidak benar. Kemarin, orang ini baru saja membuka spesies roh mutan. Hari ini, pohon roh dibuka. Siapa yang berani mengatakan bahwa ini kebetulan? Tanda seru. Tanda seru. Selain itu, Nether yang mendalam baru saja memilih 2 kristal roh ini. Dan kedua keping itu menghasilkan hasil yang luar biasa. Omong-omong, ini sama sekali tidak mungkin. Yah, kemungkinan besar. Di masa lalu, Profound Nether hanya sengaja menutupi mata orang. Saat ini, itu adalah manifestasi dari kekuatannya. Semakin banyak orang memikirkannya, semakin besar kemungkinannya. Pada saat yang sama mereka mengubah perspektif mereka tentang mendalam Nether. Mereka tidak bisa tidak melihat ke arah kristal roh yang belum kalsit. Saya tidak tahu, kristal roh dengan lebih dari 3.000 cairan spiritual dapat menghasilkan apa saja. Spesies roh mutan? Atau, batu hitam 5 warna? Semua orang tidak bisa tidak melihat ke depan. Wajah Ying Xinghui dan Su Yuzu tidak tampan. Secara khusus, Ying Xinghui, mata suram menatap Beiling yang berada di sebelahnya. Kasus Deep Nether, tapi Beiling memberitahunya. Sekarang, dia sangat memalukan bahwa Beiling memiliki sebagian besar tanggung jawab. Namun, dari mana dia tahu bahwa Beiling merasa malu? Apakah ini kasus mendalam Nether yang sama yang dia tahu? Tanda seru. Tanda seru. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu seperti mengubah orang. Anda tahu, sebelumnya, mendalam Nether adalah seorang pria yang bahkan bermain dengan saudara Zhou family. Bagaimana dia menjadi ahli sihir sejati? Tanda seru. Tanda seru. Apa yang sebenarnya terjadi? Lampu pompa Beiling berkedip, tanpa sadar, menatap Qin Yichen. Apakah dia hantu? Dia mulai berpikir dengan hati-hati tentang beberapa perubahan Qi Nether mendalam, dan menemukan bahwa perilaku Qi Nether mendalam masih tidak dapat diandalkan seperti sebelumnya. Tetapi tampaknya Qi Nether mendalam mempercayai Qin Yichen di sebelahnya. Ketika dia memilih kembali Spirit Crystal, dia mengikuti beberapa saran dari Qin Yichen. Bahkan tampaknya Qin Yichen adalah kandidatnya, dan Profound Nether adalah satu-satunya yang diselesaikan. Berpikir di sini, Beiling tiba-tiba gemetar, pupil matanya sedikit melebar. Bukan apa-apa jika dia hanya menebak dengan liar. Jika tebakannya benar, bukankah itu berarti Qin Yichen adalah Master Senjian yang lebih kuat dari imajinasi? Tanda seru. Tanda seru. Segera, dia menggelengkan kepalanya, mencoba membuang ide yang tidak realistis ini dari pikirannya. Qin Yichen memenggal Ling Tuya. Bahkan Chen Feng mati di bawah komandonya. Dapat dilihat bahwa Qin Yichen adalah pembangkit tenaga listrik martial Dao. Bahkan jika Qin Yichen berspesialisasi dalam kultivasi spiritual, berapa umurnya? Tanda seru. Tanda seru. Bagaimana bisa dibandingkan dengan karakter lain seperti Grandmaster Rank yang tidak benar-benar dijelaskan? Namun, semakin dipikirkan, Beiling merasa semakin bingung. Sebab, 2 spirit crystal yang dipilih oleh Qin Yichen telah membuat sesuatu yang mengejutkan. Manajer Zhang berbeda dari orang lain. Dia adalah manajer Menara Guyu, dan dia memiliki pengalaman yang lebih luas. Memulai spirit tree dari spirit crystal, ini terlihat sangat luar biasa, dan bahkan membuat orang curiga bahwa lantai batu giok kuno telah melakukan sesuatu. Itu karena, di area ras manusia, hal seperti itu tidak pernah terjadi. Namun Human Rache tidak terjadi, bukan berarti tidak terjadi di tempat lain. Dia pernah mendengar bahwa di sebuah kota besar di daratan, bunga teratai bermunculan dari spirit crystal. Namun, sangat disayangkan setelah bunga teratai dipintal dari spirit crystal, tidak butuh waktu lama sebelum layu. Bahkan ada desas-desus bahwa makhluk hidup dari spirit crystal berbentuk aneh. Namun hal ini belum dikonfirmasi, karena sepertinya berita tersebut sengaja diblokir. Segala macam situasi menunjukkan bahwa dalam spirit crystal, Anda dapat membuka hal-hal di luar imajinasi. Alasan mengapa manajer Zhang ingin membeli pohon roh ini sebenarnya adalah untuk mengirimkannya ke atas. Mungkin orang-orang di atas akan tertarik dengan pohon roh ini. Namun, mendalam Nether menolak. Itu sangat disayangkan. Melihat pohon roh,
Manajer Zhang menghela nafas, tidak sama sekali. Meski dia bisa menekan untuk membelinya secara paksa, ini akan mempengaruhi reputasi Guyulu. Kapan Putra Suci Xuan ingin menjual? Datang saja padaku. Setelah meninggalkan kata-kata ini, manajer Zhang pergi dengan perut buncit. Aku ingin menjual. Melihat pohon roh di tangannya, Nether yang mendalam akan menangis. Dia tidak tahu seberapa rela dia. Tapi sayangnya, karena Qin Yichen berkata, tidak mungkin dia menjual lagi. Buka kristal roh itu. Setelah melihat manajer Zhang pergi, Calciter diingatkan oleh Qin Yichen untuk berjalan ke spirit crystal senilai lebih dari 3.000 cairan spiritual. Spirit crystal ini terlihat lebih luar biasa. Lagi pula, itu cukup 30 plus roh kelas atas. Spirit crystal ini terlihat seperti versi gunung yang diperkecil. Di atasnya, bumbungan batu yang aneh dan tanduk intan terlihat jelas. Saya tidak tahu apakah itu diukir secara artifisial atau dibentuk secara artifisial. Spirit crystal ini terlihat sangat unik secara keseluruhan. Hanya saja ukurannya sangat besar sehingga beberapa orang mungkin tidak bisa saling berpelukan. Namun, hanya karena itu besar, semakin memalukan kehampaannya. Tidak ada yang tahu pasti apa yang ada di pria besar itu. Untuk hal-hal yang tidak pasti, tentunya tidak ada yang akan memilih. Jadi spirit kristal yang mirip gunung kecil ini telah berada di bangunan batu giok kuno ini selama ratusan tahun. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa ketika spirit kristal ini pertama kali ditempatkan di sini, harganya adalah 7.000 spirit kristal. Hari ini, beberapa ratus tahun kemudian, telah turun menjadi lebih dari 100 cairan spiritual. Harganya naik lebih dari 2 kali lipat. Meski begitu, tidak ada yang membelinya. Psikologi manusia sangat aneh. Semakin murah Anda, semakin banyak orang akan merasa bahwa tidak ada hal baik yang akan keluar. Sebaliknya, harga yang semakin tinggi dapat menarik rasa ingin tahu sebagian orang. Namun, hari ini, spirit kristal yang tidak terlibat ini telah dibeli oleh Profon Nether untuk meyakinkan dirinya sendiri.